Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya ingin membahas roasting tentang Suzuki GSX R150 ya teman-teman. Disclaimer dulu untuk teman-teman fansboy atau yang baperan, silahkan di skip video kali ini, boleh teman-teman, karena di sini saya akan menjelaskan ya atau memberikan opini saya terkait dengan Suzuki GSX R150 ini menurut pendapat saya pribadi sebagai otomotif entusias ya teman-teman. Saya bukan suatu fanboy suatu merek. Kebetulan saya punya beberapa koleksi dari berbagai lintas merek, khususnya untuk merek motor Jepang dari Yamaha AR155, Honda Vario, sampai Kawasaki Ninja juga ada, dan yang terakhir keluarga baru saya yaitu Suzuki GSX R150. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, sudah saya jelaskan di video awal. Jadi di video kali ini kita akan fokus roasting dari sisi luarnya dulu nih teman-teman, sebelum nanti kita beranjak ke mesin, fitur, dan interior lain sebagainya. Oke, mulai dari yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama yaitu untuk faktor desain ya teman-teman. Hanya fanboy Suzuki aja teman-teman yang bilang desain ini masih cakep, masih ganteng. Enggak teman-teman, menurut saya pribadi desainnya itu sudah usang tuh ya teman-teman. Udah mulai kelihatan nih berumur. Kalau motor ini sebenarnya umurnya itu sudah hampir 10 tahun teman-teman. Sejak tahun 2016 diperkenalkan dan sampai sekarang tahun 2025 ya teman-teman, atau sekitar sudah jalan 9 tahunan. Ini motor tuh sudah kelihatan usang sebenarnya teman-teman. Udah kelihatan berumur, udah kelihatan tua. Mungkin itu hanya kata-kata penghibur dari fanboy Suzuki aja ya teman-teman. Kalau desainnya itu masih cakep, masih ganteng ya leh. Kalau menurut saya pribadi itu desainnya udah mulai uzur ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di lampu rem belakangnya sudah terlihat umur ya teman-teman, yaitu masih bohlam. Begitu juga seinnya teman-teman masih juga bohlam. Seperti yang artikel saya baca teman-teman di internet, sebenarnya untuk Suzuki motor Indonesia sendiri itu juga pengen teman-teman upgrade atau facelift lah, atau minimal all new untuk motor yang sudah berusaha hampir 10 tahun ini. Yang saya baca ya teman-teman di artikel, yaitu untuk approvalnya sendiri dari Suzuki Jepang atau Suzuki pusatnya sendiri juga tidak ada eksekusi teman-teman. Jadi sebenarnya Suzuki Indonesia sendiri itu sama seperti kita teman-teman, butuh pengen yang namanya facelift atau bahkan all new ya teman-teman. Tapi kalau dari Suzuki Jepangnya sudah nggak ada eksekusi, kita bisa apa teman-teman? Kita cuman bisa ngatain kalau Suzuki Indonesia budek, Suzuki Indonesia malah keperindahanan. Bukan teman-teman, sebenarnya enggak. Suzuki Indonesia itu juga sama seperti kita teman-teman, juga pengen yang namanya di facelift atau di all new. Tapi mau gimana lagi kalau dari Suzuki Jepangnya atau pusatnya sendiri nggak ada eksekusi teman-teman. Kalau yang seperti teman-teman tahu, kalau di Cina atau di India mereka bisa teman-teman, bisa nalurin atau bikin produk sendiri, karena di sana jualan motornya Suzuki laris teman-teman. Jadi dia ada dana, ada riset ya teman-teman untuk bikin motor baru lah. Tapi di Suzuki Indonesia tahu sendiri ya teman-teman, khususnya untuk motor mobil aja penjualannya juga nggak terlalu moncer, apalagi motornya yang cukup mengenaskan teman-teman. Maka dari itu ya, karena nggak ada biaya research and development ya teman-teman untuk Suzuki motor Indonesia untuk bikin motor sendiri, bikin motor baru. Menurut saya sih itu ya teman-teman. Untuk poin kedua pada sisi eksterior, yaitu pada sisi perlampuan ya teman-teman. Lampu di depan ini teman-teman, kalau teman-teman tahu sorot lampunya di malam hari, nanti saya kasih footage-nya ya teman-teman, waktu malam hari ini tuh bener-bener kayak lampu ayam teman-teman. Udah nggak terang, fokusnya nyebar, cahayanya cenderung redup teman-teman. Dan yang saya aneh ya teman-teman, dari posisi sinar lampunya sendiri itu ketika dikasih lampu dim atau lampu sorot jauh ya teman-teman, itu di tengah-tengahnya tuh ada sedikit garis hitam teman-teman. Jadi posisi lampu dekat dan posisi lampu jauh itu enggak sejajar teman-teman. Itu bukan karena saya tembakin ke tembok yang jaraknya dekat gitu ya teman-teman, enggak teman-teman. Itu benar-benar di jalan jarak jauh teman-teman, itu di tengah-tengahnya ada kayak hitam-hitam itu teman-teman. Jadi kayak nggak ada sinar yang terterangi gitu, nggak ada. Oke teman-teman, sudah malam hari ya, sekitar pukul 8 malam. Di depan itu cukup lumayan redup dan kering ya teman-teman. Sih ada beberapa cahaya lampu dari lampu di rumah, tapi ini off-road sebenarnya cukup gelap nih teman-teman. Langsung aja kita buktikan teman-teman. Kita nyalakan dulu sambil kita naikin aja ya teman-teman, biar posisinya tegak. Nyalakan teman-teman. Nah itu dia tampilannya teman-teman. Kalau yang teman-teman tahu, kalau dilihat aslinya tuh nggak terlalu pekat teman-teman. Di dalamnya tuh nggak terlalu tebal, cenderung tipis saja teman-teman. Apalagi kalau udah ketemu jalanan aspal yang lumayan basah, nangis dah teman-teman, karena bener-bener lampunya tuh sebenarnya redup. Dan bisa teman-teman lihat yaitu cutout-nya atasnya sekitar situ. Dan yuk kita nyalakan lampu jauhnya teman-teman. Nah
Itu yang saya maksud teman-teman. Jadi di antara lampu jauh dan lampu dekat itu di tengah-tengahnya ada sedikit bar hitam ya teman-teman, ada satu titik yang tidak diterangi oleh lampunya. Jadi posisi lampu jauh high beam dan posisi low beamnya itu dia jaraknya kejauhan tuh teman-teman. Jadi dia nggak nempel ya, tapi ada dikasih jarak sedikit tuh teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya di atas sana, itu hasilnya ada spot kosong warna hitam teman-teman. Bisa teman-teman ingat-ingat ya, itu garisnya untuk lampu kotanya. Nah itu untuk lampu jauhnya teman-teman, ngisi di atas, dan untuk kanan kirinya juga gak terlalu lebar, dan posisi high beamnya juga fokus titik di atas saja. Nah itu seperti itu teman-teman. Dan ini dia sorot lampunya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, itu lampu senja, lampu kota, lampu jauh teman-teman. Oke teman-teman, poin ketiga masih di area depan, yaitu untuk posisi stang ya teman-teman. Masih teman-teman sudah tahu untuk permasalahan pada Suzuki GSX ini untuk ergonominya, terutama untuk posisi stang ya teman-teman. Di sini akan saya jelaskan, yaitu posisi stang yang terlalu underyoke teman-teman. Kenapa terlalu? Seperti yang teman-teman tahu ya, posisi stangnya itu underyoke teman-teman, ada di bawah. Tapi di sini tuh bagian segitiga atas jahit itu ada tekuan lagi ke bawah teman-teman. Ini yang membuat kombinasi sempurna ya teman-teman antara ketidaknyamanan. Jadi posisi stang udah rendah, ditambah lagi posisi segitiga stang itu juga nekuk ke bawah teman-teman. Itu ya teman-teman, bisa teman-teman lihat itu posisinya tuh nekuk ke bawah teman-teman. Jadi benar-benar posisi stangnya tuh ke bawah teman-teman. Itu yang membuat segitiga ergonominya teman-teman, dari stang, posisi jok, dan posisi footpack itu gak natural teman-teman, cenderung dipaksa nunduk teman-teman. Jadi motornya ini tuh overall kecil teman-teman, bukan yang motor besar seperti R15. Ini kita bandingkan dengan kompetitor ya teman-teman, dengan CBR dan R15 V3. Jadi itu motornya kecil, posisi joknya lumayan agak sedikit tinggi teman-teman jika dibandingkan R15. Posisi footstep juga ya pas saja, tapi posisi stang teman-teman ini benar-benar rendah di bawah, dan posisinya itu deket teman-teman. Jadi posisi kita duduk itu ergonomis dipaksa kayak nunduk, tapi gak ergonomis gitu teman-teman. Beda dengan R15 yang emang dia posisinya itu agak lumayan nunduk, tapi itu sebenarnya posisi stang R15 itu sedikit lebih tinggi, tapi karena dia jauh mengakomodir tankinya yang agak besar teman-teman, tapi itu posisi duduknya natural teman-teman, seperti Moge seperti CBR 250 nunduk tapi ergonomis teman-teman, natural gitu. Kalau di sini dipaksa nunduk teman-teman. Ini saya lihatin ya contoh segitiga ergonominya. Ya seperti yang bisa teman-teman lihat ya dalam video, kalau posisi duduknya itu dipaksa nunduk teman-teman, nungging tapi dipaksa nunduk, karena posisi jok dengan jarak stang itu deket teman-teman sebenarnya, karena tankinya yang kecil ya. Posisi tangan tuh cenderung ditarik ke bawah, tapi posisinya tuh bener-bener deket teman-teman, bukan yang jauh seperti R15 yang ergonominya tuh seperti natural teman-teman, seperti Moge-Moge. Tapi di sini tuh posisi tangan kita menjadi tumpuan utama ya teman-teman, apalagi pergelangan tangan untuk riding jarak jauh itu benar-benar pegel teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat ya, posisi stang dan posisi tempat duduk itu sejajar teman-teman. Dan karena posisi stang yang underyoke atau di bawah tapi jaraknya dekat, itu di badan dipaksa bungkuk teman-teman. Jadi benar-benar bungkuk, nungging dan nunduk teman-teman ya, jadi satulah gitu teman-teman. Lalu untuk kelemahan selanjutnya, seperti yang teman-teman simak dari beberapa forum, dari beberapa grup FB ataupun yang viral-viral di TikTok maupun YouTube, itu masalah komstir teman-teman, yaitu komstir yang sering berbunyi atau mudah oblak ya teman-teman pada Suzuki GSX R ini. Dan benar saja punya saya, unit saya yang saya beli second juga mengalami hal yang sama nih teman-teman, yaitu komstirnya yang sudah oblak. Bisa teman-teman dengarkan pada video di atas. Lalu untuk kelemahan ke-6 ya teman-teman, selanjutnya yaitu dari posisi tankinya sendiri teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di bagian tangki khususnya untuk bagian belakang ini tuh sedikit ada jendolan teman-teman. Saya juga gak tahu insinyur Jepang kenapa bikin jendolan kayak gini ya teman-teman, itu benar-benar menyakitkan. Seperti yang saya tahu tuh di mana-mana kalau untuk buritan tangki itu ada di depan aja teman-teman, tapi untuk bagian belakangnya ini tuh flat atau cenderung rata lah. Ini dibikin jendolan yang menyakitkan bener-bener teman-teman. Karena apa? Untuk cowok-cowok ya, khususnya untuk para joni, ini tuh bikin sakit di bagian ya selangkangan itu teman-teman, di bagian joni kalian. Jadi
ketika teman-teman hard braking atau ketika macet-macet kan otomatis teman-teman duduknya agak sedikit ke depan ya teman-teman, kecuali kalau lagi riding teman-teman bisa ke belakang sedikit ya. Tapi kalau untuk hard braking atau untuk bermacet-macetan di dalam kota teman-teman, ini tuh benar-benar posisi dolan itu sakit teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di sini tuh ada bagian kotor, bahkan agak sedikit tergerus teman-teman, karena ya itu mungkin kena resleting atau kena celananya yang terlalu lama, udah hampir 9 tahun 10 tahun ini juga kan lama-lama kegerus kena celana teman-teman. Jadi ini juga satu poin kelemahan selanjutnya ya teman-teman, yang membuat ergonominya tuh udah nggak enak, posisi stangnya ditambah lagi posisi tankinya yang bikin sakit. Udah teman-teman, itu kombinasi yang bikin gemes lama-lama. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 7, bannya sendiri teman-teman. Sebelumnya saya tuh sudah pernah coba ya teman-teman, waktu Suzuki GSX R 150 ini kondisinya masih baru, yang tapak bannya masih tebal. Dan yang saya rasakan untuk ban IRC X1 ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Nah itu IRC X1 teman-teman, itu feelingnya bener-bener aneh teman-teman. Yang pertama untuk low speed ya teman-teman, itu tuh waktu diajak macet-macetan sekitar di bawah 5 km per jam gitu ya teman-teman, itu posisi bannya tuh di setang, feelingnya tuh kayak agak geser ke kanan ke kiri gitu teman-teman. Jadi beberapa forum atau beberapa video yang saya baca ya juga merasakan hal yang demikian teman-teman. Jadi untuk feeling bannya tuh pada posisi low speed itu tuh gak enak teman-teman, ada kayak getaran-getaran kecil, ada kayak semacam gerakan-gerakan ke kanan kiri. Itu bukan karena posisi low speed yang nyetabilin setang, bukan ya teman-teman, itu karena bannya teman-teman. Jadi diajak low speed tuh kayak ada kita ngelewatin gelombang ke kanan ke kiri gitu teman-teman. Di setang tuh kerasa teman-teman, agak sedikit goyang gak enak gitu teman-teman. Dan dipakai high speed itu bannya juga nggak lengket teman-teman, cenderung kayak ban sabun aja. Oke lah, bahan OM atau bawaan standar pabrik ini emang nggak ada yang enak, tapi ini benar-benar dibanding IRC Roadwinner ya seperti bawaan CBR dan R15 itu sedikit lebih enak teman-teman. Waktu diajak low speed atau high speed ini tuh benar-benar nggak enak teman-teman feelingnya. Maka dari itu jarang ada pabrikan yang mau pakai IRC X1 ini teman-teman, karena feelingnya benar-benar nggak enak menurut saya kondisi ban standarnya ini. Dan untuk kelemahan yang nomor 8 atau selanjutnya yaitu dari posisi boncanger nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, boncangernya itu benar-benar gak manusiawi banget. Saya juga heran insinnya Suzuki kenapa bikin boncanger kayak gini ya. Yang pertama itu dia tinggi banget teman-teman, tingginya, dan selain itu keras kayak batu teman-teman. Ya oke lah, untuk boncanger tuh bukan mengejar kenyamanan ya teman-teman, tapi kenapa ya bisa dibikin tinggi kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di R15 V3 V4 itu kan sama ya teman-teman, dan di CBR itu tuh dia nggak offset terlalu tinggi sejauh ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, jaraknya tuh lumayan teman-teman, sekitar hampir 10 cm ada lah, 5 cm lebih teman-teman. Itu posisinya terlalu over tinggi. Padahal di sisi garis desain di sini teman-teman, itu tuh bisa dibikin di tengah-tengah sini aja lah, seperti R15 atau CBR itu berada di tengah-tengah sini teman-teman. Jadi posisi joknya di sini itu tuh bisa nempel teman-teman, bisa di sini gitu, bukan offset terlalu tinggi gitu teman-teman. Dan saya pernah naik ya teman-teman, bonceng di posisi ini, dan lihat ke depan itu benar-benar posisinya seperti melihat ke surga teman-teman. Gimana enggak, posisinya itu tinggi banget teman-teman. Sedangkan posisi rider atau di depannya itu tuh dia tuh dipaksa nungging, dipaksa nunduk, jadi benar-benar itu di bawah dada saya teman-teman. Ngomong-ngomong, tinggi saya 175, dan waktu itu posisi rider teman saya ada di tinggi 165 ya teman-teman. Itu tuh kan dia dipaksa nunduk, dipaksa nungging sama stangnya, dan posisi boncakernya ini tinggi banget teman-teman. Jadi saya di depan tuh kayak ngelihat surga. Apalagi waktu hard braking itu saya mau pegangan apa, behel oke lah nggak ada, nggak apa-apa. Mau pegangan pinggang juga bukan karena masalah cowok ya teman-teman, tapi nggak enak teman-teman, nggak natural. Soalnya posisi pinggangnya ada di bawah, jadi saya pegangnya pundak. Kalau pundak itu enak posisinya, tapi yang posisi rider itu juga risih teman-teman. Kalau dipegang pundaknya mesti akan mengurangi kenyamanannya ya. Jadi gitu teman-teman. Ini juga terlalu nggak tahu teman-teman pikirannya insinyur Suzuki bikin seat hack untuk boncanger setinggi itu kenapa ya, padahal desainnya tuh dibikin minimalis aja lah, nggak usah tinggi-tinggi kayak gini teman-teman. Itu persis kayak R15 V2, terlalu offset tinggi banget teman-teman gitu. Lalu untuk yang selanjutnya atau yang poin terakhir kelemahannya teman-teman, untuk sisi eksteriornya ya, jangan pernah beli baru ya teman-teman. Itu saran dari saya bukan untuk menyulitkan para sales atau marketing Suzuki motor, tapi benar-benar gak masuk akal teman-teman menurut saya pribadi ya. Di harga baru sekitar 35 juta, di saat CBR itu harganya sekitar 36-37 teman-teman, dan R15 38-39.
ada baiknya teman-teman jangan beli baru ya untuk motor Suzuki satu ini, kecuali untuk teman-teman yang financial freedom, yang uang bukan menjadi masalah, yang ingin mendapat unitnya fresh, dan kebetulan teman-teman kesulitan dalam cari unit second yang berkualitas seperti punya saya ini yang kilometernya masih rendah dan nggak mau pusing-pusing ngurus biaya balik nama, oke lah teman-teman bisa mempertimbangkan beli baru, apalagi jika di tempat teman-teman masih ada dealer Suzuki motor. Beli aja second seperti saya ini, yang videonya sudah saya upload di video sebelum ini. Saya disitu menjelaskan alasan kenapa saya akhirnya beli motor second dan pilih ini. Di situ saya sudah menjelaskan komplit teman-teman, detail. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau ambil baru maupun ambil untuk dipakai seterusnya itu juga jangan ya teman-teman, karena apa ya, rugi teman-teman. Harga 35 juta nggak murah loh, dan cenderung mahal dibandingkan dengan after sales dan servisnya. Ya oke lah, spare partnya nggak terlalu mahal tapi agak sulit teman-teman, nggak terlalu mahal tapi agak sulit ya, sama aja bohong teman-teman menurut saya ya. Oke teman-teman, mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman, roasting membahas eksterior dari Suzuki GSX R 150 ini, yang di video selanjutnya saya akan ngubek-ngubek untuk masalah mesin dan fiturnya, karena yang memuja-muji untuk fitur dan mesinnya itu cuman fanboy Suzuki aja teman-teman, itu cuman kata-kata menghibur, karena selanjutnya di video selanjutnya saya akan merosting untuk sisi mesin dan fiturnya, karena menurut saya sudah nggak relate ya untuk tahun 2025 saat ini. Oke teman-teman, mungkin sekian video aja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, silahkan dibantu like jika teman-teman berkenan, dan jangan lupa di komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe untuk membantu channel saya yang sedang berkembang. Terima kasih sudah menonton teman-teman.